Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Karena di mana di dalamnya setiap kebaikan dan amal soleh itu dilipat gandakan nilainya di segala aspek, termasuk diantaranya ketika kita bersahur dan juga berbuka puasa. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita sama-sama tahu bahwa sahur itu sendiri bermakna makanan dan minuman yang dikonsumsi pada saat sahur, yakni merujuk pada waktu sebelum subuh, atau lebih tepatnya saat akhir malam dimulai dari sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Dan kita ketahui bersama bahwa banyak keutamaan yang ada dalam sahur sendiri. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan di antara kesudahan dalam bersahur adalah mengakhirkan makan sahur. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa ketika rentang waktu ketika makan Nabi, bahkan sahur Nabi hingga sholat subuh itu sekitar 50 ayat. Ya, artinya ini sangat dekat sekali. Jadi silakan kita bangun jam 2 atau jam 3 pagi atau jam 4 untuk mempersiapkan sahur. Tapi alangkah baiknya makan sahurnya itu diakhirkan mendekati waktu sholat subuh. Misalkan 20 menit sebelumnya atau 30 menit sebelumnya. Dan itu adalah di antara kesunahan ketika kita bersahur. Kemudian sahur juga adalah sebagai pembeda antara orang Islam dan orang-orang ahli kitab. Dalam hal apa? Seperti yang kita sering dengar sebuah ayat Quran yang sangat nyata sekali kalau setiap bulan Ramadan masuk. Yakni surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, telah kami wajibkan padamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu ini adalah orang Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Nabi bersabda, baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Jadi perbedaan antara puasanya orang Islam dan puasanya orang ahlul kitab yaitu pada sahur. Kemudian juga orang-orang yang bersahur itu akan mendapatkan salawat. Sebagaimana Nabi sampaikan bahwa bersahurlah kalian dan jangan sekali meninggalkan sahur walaupun hanya dengan sekedar air. Fa'innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mutasahhir. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas orang-orang yang bersahur. Lalu kemudian di sahur itu juga terdapat waktu yang mustajab. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan dalam sebuah riwayat hadis Nabi tentang bahwa Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala itu turun ke langit dunia di akhir malam sepertiga malam terakhir, kemudian saya berfirman pada hambanya, siapa yang berdoa padaku maka akan kabulkan, siapa yang meminta padaku maka akan kuberi, siapa yang minta maaf padaku maka akan aku ampuni. Jadi kesempatan sahur ini adalah kesempatan untuk memperbanyak doa dan juga istighfar. Seperti itu. Dan kemudian juga selain sahur, tentu momen yang paling dinantikan oleh umat Islam adalah berbuka puasa. Dan di antara kesunahannya berbuka puasa adalah menyegerakan waktu berbuka. Jadi sesibuk apapun kita ketika kita misalkan kerja atau sedang berniaga atau dalam kendaraan perjalanan, tiba-tiba kita mendengar kumandang adzan maghrib, maka di antara kesunahannya adalah kita menyegerakan waktu berbuka dan tidak menunda-nunda. Misalkan nanti aja lah sampai waktu adzan itu berhenti atau selesai,
itu tidak sangat direkomendasikan. Oleh karenanya Nabi mengatakan bahwa eh, manusia akan selalu dalam kebaikan selama dia manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia menjaga waktu berbuka. Itu kata Nabi. Oleh karena itu, menjaga waktu berbuka adalah di antara kesunahan. Dan Nabi memberikan petunjuk bagaimana berbuka puasa yang baik. Tentu saja dengan menggunakan hidangan-hidangan yang terbaik. Nabi memberikan isyarat bahwa jika kita ingin berbuka puasa, maka carilah kurma, karena itu berkah. Kalau tidak ada, maka gunakan air minum, air bening, karena dia bersih. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita di jalan tidak bertemu dengan kurma, maka afdolnya kurma, bukan tidak boleh dengan yang lain, tapi afdolnya dengan kurma. Kalau tidak bisa ketemu dengan kurma, maka kita bisa dengan seteguk air. Misalkan jika azan berkumandang, lalu ambil botol air, kita ucapkan basmalah, lalu kita teguk, dan ucapkan doa. Dhahabal zama'u wa batalatul uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaallah. Atau kalau yang terbiasa dengan bacaan Allahumma lakas wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka hendaklah ia membacanya sebelum menyantap hidangan berbuka. Dan kemudian juga Nabi memberikan isyarat bahwa ketika berbuka itu kita memperbanyak doa. Karena Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang sulit ditolak doanya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan ketiga adalah orang yang zalim. Oleh karenanya para salafus sholih atau para ulama terdahulu, ketika ia membaca doa berbuka puasa, maka ia melanjutkan dengan doa-doa yang mereka ungkapkan sendiri. Misalkan seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau berdoa, ketika sudah buka puasa, dia melanjutkan Allah melangkas itu faghfirli. Atau seperti misalkan Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau berbuka, setelah membaca doa berbuka, beliau melanjutkan dengan ungkapan Allahumma lakal sumtu wa ala rizqika aftartu. Atau seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ketika beliau selesai membaca doa berbuka, beliau menyambut dengan doa Allahumma lakal sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang mana intinya adalah para ulama terdahulu ini atau para salafus sholih memang begitu menangkap sinyalemen dari Rasulullah terkait perbanyak doa ini. Jadi ketika kita berbuka, baiknya kita dengan menambahkan doa-doa dengan kita butuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.